Ini mistik banget tulisan. Hai Jigeners, ketemu lagi sama aku Fani dan Heretsu. Halo. Dan juga Kang Sari. Halo. Seperti biasanya, kita akan memberikan asupan horor untuk para Jigeners semuanya. Kali ini kita masih akan membahas kiriman video seram. Dan untuk kalian semua yang memiliki video seram yang nyata, kalian juga bisa kirimkan melalui Instagram @heretsu atau email rame.jigen@gmail.com. Oke Jigeners, sebelum mereaction videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel kita. Oke. Langsung aja, ada siapakah di pengirim pertama? Oke, ini dari Balikpapan kita. Pada saat situasi hujan gerimis, seorang driver merekam sosok putih atau inces yang sedang nangkring di pohon ketika selesai mengerjakan proyek pengecoran di daerah Balikpapan Timur. Di dalam video, perekam sempat mengucap, "Astagfirullahaladzim, kalau Mimin lebih suka yang warna merah daripada yang warna putih." Apa aja asalnya mungkin. udah Pakai pilih-pilih lagi. udah kayak varian aja. Oke, ada Itu tadi zoom. Itu emang Iya, agak di zoom, cuman gak terlalu maksimal juga. ini di proyek pengecoran jalan sih. Iya. Pengecor. Nah, kalau misalkan pengecoran jalan gini kan kalau bikin settingan dulu asal nanggung ya, karena dia kan sedang kerja ya. Iya, tuh ini capek banget gitu kan Sedang sampai. kerja dan juga ini sedang hujan rintik-rintik. Nah, apakah ini emang benar asal atau bukan itu? ya, kalau saya lihat ini asal. Aduh. Dilihat dari segi kainnya juga itu bukan kain yang kayak kain kita gini gitu. Jadi kayak asap gitu. Tuh, jadi tidak simetris dan ini hampir tuh. Iya ya. Ya cuman ini udah lumayan memadat sih. Kayaknya ini ingin melihat eksistensi bahwa saya ada di sini loh. Karena ini kan pengecoran baru mungkin tuh. Iya. Itu jalan baru kan, jadi bukan nimpah yang udah ada. Oh, iya. Kemungkinan ini ngabuk-bak, tanah ngabuk-bak Iya benar. baru gitu. Video penampakan paling horor di video channelnya Kang Jadi Mulyadi sebenarnya. Oh, apa nih? Di atas Pak, sama di atas Tiba-tiba pengen ke atas nih. Oke. ini kamar sini. Ini sama. Yang nulis. Waduh. Ini ya, ininya. Oh, itu mah nggak tahu. Tulisan jarang. Dia tahu anaknya, nggak ke orang lain. Ini kan lama dari jatuh. Tapi Tulisan. Ya, di tulisan lain itu nggak ada lambang. iya juga sih. Oh iya, yang nggak ada apa ya? Nggak ada. Nggak ada RN Cara yang gitu banyak. Tapi salsa itu ada lambang darah yang netes. Ini mistik banget tulisan. Coba. Ini yang mana? Coba. Coba ya. Kok Pak Dedinya jadi menyeramkan gitu sih? Nyambungnya. Jadi ini gerakannya juga kayak beda. Ini mistis. Yang lain nggak ada yang Lain nggak ada tulisan. Kenapa ya beda? Jadi kayak beda Pak Dedinya. Dan tiba-tiba saya pengen lihat. Iya. Kenapa? Kamu macam-macam. Langsung mundur kameramennya. Mual dia. Ini keluar aja. Tuh kalau yang barusan udah Pak Dedi lagi. Yang di atas ada tulisan salsa. Yang bikin tulisannya siapa? Iya, waktu masih Oh, waktu masih ada tapi suka tulis gitu Pak kalau iya. minum Salsa ya. Mari kita doakan semoga Salsa mendapat Ya, itu. tempat terbaik Salsa dan keluarga diberikan ketabahan. Kamarnya berarti ya. Dan Oke. apakah emang ada feeling ya salsa ini tuh kayak dia tuh nulis beda ya ini Niki itu kan nggak ada bercak-bercak gitu. Iya, Tapi ini apakah karena emang kesalahan spidolnya atau apanya yang bisa kayak gini ya? Kesalahan chatnya kah? Apa emang udah feeling? Nah terus hawa di kamarnya gimana gitu ya? Sampai Kang Dedi tuh bisa punya feeling pengen lihat ke atas gitu kan? Iya benar-benar. Nah, dan kameramen mual, muntah itu efek apa gitu ya? Iya. Nah, gimana tuh Kang? Jadi
Kalau saya perhatikan Kang Deddy Mulyadi ini dia mempunyai spiritual yang mungkin pekanya sangat luar biasa ya. Jadi dalam hal-hal metafisik, falsafah, filsafat, beliau ini sangat luar biasa, bagus dalam sekali gitu. Terutama dari segi dia menganalisa dari tulisan, ya memang betul ini tulisan sakral yang kayak gini. Orang-orang tertentu yang nulisnya berceceran kayak gini. Ya terlepas dari itu bagaimana, dan kalau ini terlalu dalam saya takutnya menyinggung keluarga dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang jelas kenapa kameramennya ini kayak mual seperti itu, dia bentrok energi. Kemungkinan kameramennya ini punya penjagaan atau gimana, terus masuk ke ranah yang bukan wilayah dia sehingga ada bentrokan energi gitu. Ya ada bentrokan energi sehingga mual biasanya. Jadi ada beberapa titik orang ketika bentrok energi, yang pertama dia mual, yang kedua dia sakit pundak, yang ketiga sakit kepala. Pokoknya di area sekitaran perut, pundak, dan kepala aja yang bergerak. Aku sering banget tuh sakit pundak kan. Iya kalau misalkan ke tempat asing gitu ya. Iya, nah itu. Betul. Apalagi ketemu sama orang yang orang itu pakai susuk misal. Kalau itu suka ada gesekan. Iya. Betul. Instagramnya seremnya katanya. Oke. Mimi nonton berkali-kali jadi merinding jir, apalagi pas ngelihat loncat. Oh pocong kan? Tet pocong. Sabar. Iya di ayat kursi ya. Dia dari nyanyi bahasa Inggris langsung baca ayat kursi ya. Nah katanya di awal ada yang loncat sih sebelah kanan berarti. Masa sih? Sebelah kanan ya, betul. Emang agak susah sih. Emang di sebelah kanan kupsi. Itu mungkinnya yang putih-putih tapi agak banyak kartu yang putih-putih. Itu yang di ujung ini. Iya, enggak itu tuh. Nah. Nih. Ya itu satu ya, kayak lagi menduduk ya. Iya. Oh ya, beda putihnya. Terus dari segi helm kan itu bisa suara helm ya? Iya, tapi kok suaranya bisa kayak nyanyi ya sama ya? Itu dia. Awalnya aku mikir itu angin yang masuk jadi helm kan? Gitu. Tapi suaranya bisa berirama gitu kan? Terus jadi serem kesananya teh. Coba keraya. Tuh kan ikutin suaranya. Jadi ada angin sama suara yang ngikut bareng. Ya nggak sih? Tapi bagus refleksnya, jujur. Siap. Nah, apakah Kang Teh punya sesuatu gitu yang kita nggak ini? Jujur dari segi visual lahiriah, saya tidak melihat sosok gitu ya. Dari segi visual lahiriah. Tapi kalau untuk yang berubah suara ini, saya pastikan ini ada astral yang masuk dia. Ya meskipun termanipulasi oleh angin ya, tapi ada suara lain selain dari orang tersebut dan angin gitu. Anginnya. Dan itu ada energinya. Dan kemungkinan besar yang bawa ini motor kan ya? Motor. Yang bawa motor ini kemungkinan besar melihat atau mendengar sesuatu sehingga dia berbalik dari yang tadinya nyanyi ya jadi baca-baca kayak gitu. Dan saya pastikan kalau baca-baca seperti ini dia dalam keadaan ketakutan itu malah gini loh, kayak nantangin gitu. Malah nantinya dituturkan tuh apa ya? Oh, diikutin. Ya, malah diikutin nantinya. Terus harusnya gimana dong? Nah, kalau kita misalkan baca-baca kayak gini jangan sambil takut. Pede aja gitu. Tapi ya tuh udah takut mah refleks. Itu. Aku gimana? Sih, ya? Iya. Jadi setan itu atau jin itu takut ketika kita baca-baca yakin kepada Tuhan dan tidak takut kepada mereka, dia akan takut dan akan merasa kayak kepanasan di dekat kita. Tapi kalau misalkan kita membaca sambil hatinya takut, ya itu malah dia kayak ini nantangin, malah ngedeketin. Dan malah dia tuh lebih hebat bacaannya dibanding kita. Betul, kayak gitu. Di film sih, tapi gak tahu kalau. Ini dari Muslim Core. Bangsa jin juga memiliki kemampuan untuk menangkap manusia. Persinggungan manusia dengan makhluk di dunia lain memang bukan sekedar mitos. Bahkan dalam sejarah Islam pernah terjadi peristiwa penyanderaan manusia selama 4 tahun nama astral. Kalau ini asli bukan? Astagfirullah. Ya Allah. Itu siapa? Oh iya. Aduh. Kalau di Arab memang seperti ini sih. Itu siapa? Ya ini di Arab ya. Iya.
di Arab itu jin itu dipukul, dilempar kayak gini emang udah agak aneh gitu kan. Jadi bawa bocil tadi mau disandra sih. Apakah ada GJ atau sosok jin gitu ya kan? Nah itu Ya, suaranya emang serem juga tuh. Dan pas tadi di zoom bentukannya kayak aneh ya. bentukannya aneh, bahkan aku ngelihat dia kayak ngegendong sesuatu lagi. Tuh, Iya. dia kayak membawa sesuatu gitu di punggungnya. Tuh. Tapi ada bayangannya kata mungkin udah padat ya. Iya. Nah, apakah ini sosok asli jin atau bukan gitu? Oke. Kalau saya lihat ini kayaknya manusia aja sih, kayak ya maaf ada gaji kayak penculik kayak gitulah ya. Jadi takutnya anak ini diculik oleh orang tersebut gitu. Tapi di caption mungkin ya dibilangnya itu astral. Jin. Iya jin. Cuman yang jadi pertanyaan apakah jin bisa seperti ini? Bisa sekali karena di Arab sana sekarang sih kebanyakan saya juga punya pasien di Abu Dhabi, di Dubai ya, terutama tanah Arab. Dan jinnya itu memang bisa memadat seperti ini. Bisa. Nah ketika saya gali lebih dalam lagi ternyata di zaman Rasul juga ada yang kayak gini, seperti Dajjal menjadi manusia kan ada ya. Iya, terus malaikat menjadi manusia ada zaman Rasul tuh. Ya semua juga misteri ya. Kalau saya mempercayai apa yang saya agam di agama saya, tapi kalau untuk universal seperti ini secara ke Arabnya langsung saya belum pernah. Cuman kesaksian-kesaksian pasien saya di sana memang ya seperti itu. Oh, oke. Yang nyuliknya bukan Wewe Gombel ya, kalau di Arab mungkin ya. Ya. Ini dari Sumedang EXDM. Kuntilanak disorot hilang. Oke. Iya, betul. Iya. Bayangan. Mau kita center? Itu layangan katanya. Mungkin So, live ya. center. Iya lagi live. Iya, ini astagfirullahaladzim ya Allah. Kalau mau jelas kalian lihatnya di sebelah ya. Kalau mau jelas kalian lihatnya di sebelah. Coba kita center. Ini center ya. Iya. Itu masih ada putih di depan tuh. Iya banyak. Terang ya. Tapi sebelum yang gelap diterangin mah ada ya. Tuh, ini kan putih. Oke. Tuh, di sini sih lagi. Iya ada sih. Lagi apa sih kakinya tuh? Gelantungan. Enggak. Ini kan beda putihnya ya. Apa karena efek aja gitu ya atau Karena ini teh kan karena pakai infrared gitu ya. asli sih kan kamera? Kamera. Tuh. Infrarednya nyala. Tuh. Jadi mungkin kayak menimbulkan bentuk baru. Gak tahu sih. Enggak sih, enggak infrared tuh. Ya. Asli sih. Mungkin HP-nya bukan iPhone gitu kan. Allahu Akbar. Atau lagi live jadi si bitrate-nya tuh Rendah gitu ya. rendah gitu. Apalagi di hutan gini. Itu jarang sinyal ya. Aku mah ngeliatnya kayak nggak ada apa-apa dah. Ada sih dikit. Ada putih sih kapan nih. Ini nah inilah ketika banyak konten kreator yang bikin settingan ya, ketika dia menemukan hal yang asli sekalipun jadi penonton agak kurang yakin ya, apalagi dari segi pembawaan seperti ini. Ini memang betul ada jin di sana. Oke. Cuman ini bentukannya baru asap aja, kecil, bukan kecil, tipis gitu bentukannya. Oke. Nah ini asli. Asli. Cuman ketika si orangnya dengan nada intonasi seperti itu, orang-orang udah terdoktrin bahwa explore itu semuanya settingan dan sebagainya, jadi ini udah tidak dipercaya lagi. Padahal ini asli. Iya. Ini ada astral gitu, yang putih itu. Soalnya kalau yang settingan mah ekstrim sih, lihat penampakan itu kayak Betul. terbang atau jelas lah ini. Padat gitu ya. Kurang jelas lah. Nah kalau ini ya Yabadi ini Iya. katanya suka memanggil kuntilanak, benar kan? Nah ini dia, jadi banyak orang-orang yang Salah. Iya salah kaprah. Jadi ini tuh nggak tahu dari mana asal dan muasalnya gitu. Kayaknya ada yang iseng nulis aja terus dipercaya dan jadi apa ya, jadi buat pemanggilan dan lain sebagainya, padahal ini nggak ada apapun gitu. Tadi aku mau nanya yang bagian Yabadi itu. Ya Yabadi ya Maiti itu. betul, contoh kecil seperti gini adalah di Google, coba kalian search aja Google, di situ ada misalkan ajian kulhu geni. Di situ pasti ada bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim kulhu geni, bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad, kun fayakun, masyaallah qadirun abadan. Nah, itu palsu. Ya, itu palsu. Jadi ketika ada orang yang membacakan itu sebetulnya bukan kulhu geni yang asli.
Iya, tapi sering saya edukasi, sering saya sebutkan kalimat-kalimat itu. Untuk apa? Buat edukasi aja. Ternyata banyak yang mengikuti. Ternyata kita itu bergurunya itu lebih ke Google kayak gitu-gitu. Makanya cari guru yang tepat biar tidak tertipu. Tidak sesat. Betul. Meskipun saya di video ada bacaan yang saya baca, apakah kalian mengikuti bacaan tertentu yang baiknya apa yang buruknya? Saya itu edukasi itu untuk apa? Untuk kalian paham ya mana yang baik dan yang buruk gitu. Supaya kalian cari guru yang baik. Nanti kalau ada guru yang baik, gurunya akan menyarankan ini jangan, ini boleh gitu. Iya. Kayak gitu. Oke, video berikutnya dari pendakisunya.id-nya. Jadi ada seorang cowok yang tiba-tiba dia jalan duluan ya kan? Iya. Katanya dia sama orang lain gitu. Tapi tiba-tiba dia tuh kayak melamun sendiri. Pas dilihat udah suasananya udah malam gitu. Padahal dari siang hari gitu. Apakah dia dibawa sama seseorang ya? Kita lihat. Ini di Gunung Gede ya? Iya, Gunung Gede. Kayak melamun. Ya. Bengong lu. Sabar. Dari segi pengalaman saya ke gunung gitu ya, ketika kita capek terlalu berlebihan, itu akan jadi ada halusinasi. Tapi di gunung itu tempatnya para jin gitu. Jadi ketika kita pikiran kemanapun, jin bisa memanipulasi dan kayak gitulah, bisa jadi kesurupan, bisa jadi bengong dan lain sebagainya. Tapi yang jelas kemanapun kita pergi, berdoa dulu supaya hatinya itu terisi, jangan ada makhluk lain yang masuk. Benar. Ya karena dengan capek yang terlalu mendalam, jangankan di gunung, kayak di gurun pasir kita suka melihat fata morgana gitu. Betul. Ketika kehausan mendalam, dari gunung pun sama seperti itu. Kalau ini orangnya nggak ada sesuatu yang hinggap gitu. Kayaknya ada yang masuk ini. Masih. Iya, jadi dia kecapean, pikirannya kosong, apalagi belum makan, biasanya itu kan suka memanipulasi ya. Benar sih. Dia masuk, nah lemas lah dia. Apalagi katanya kalau menurut caption ini tuh first time dia mendaki gunung. Apalagi gitu. Ini dari Brandon Robert ya, dari Instagramnya. Oke, jadi dia tuh tidak takut hantu, dia tuh malah menakuti hantu dengan mengagetkannya dan ada respon dari hantunya dan kaget si hantunya gitu ya. Apakah benar atau bukan ya? Emang hantu bisa kaget? Kebalik lah. Sojim. I know you just ectoplasm to your head. Talking about. Every time I feel cold hot now. Ini kok kayak yang tadi? Iya kan? Why? Ya, Cowoknya. cowoknya. We're not gonna have it anytime soon. I'm scared of the ghosts out here. They're not scared of me anymore. I'm done. They're getting scared by me. If anyone's getting possessed here, I'm possessing them. Oke. Jadi dia tuh kayak gitu, kelakuannya menakuti hantu terus. Menjadi psikologis ya. Jadi sangat, ya jadi sangkanya orangnya gila. Sojim ngebales. Sangka orang gila. Jadi istrinya yang Iyalah kaget. Jadi kena gitu psikisnya, psikologinya gitu. Karena kalau keras terlalu keras sama ya gitu mirip kesel. Capek udah. Iya kan jadi kayak orgel ya. Jadi kalau dia ngerasa dingin, hawanya dingin ya atau merinding, dia kagetin gitu. Tuh. Tapi ada sesuatu yang bergerak ya. Karena aku juga pernah kayak gitu kan. Ada yang kesurupan, saudaraku. Aku lewat dia langsung gitu. Kan aku kaget atau misalkan takut. Aku tuh bukan takut ya, tapi kaget gitu. Ya kaget atau refleks kan kaget mah. Seolah-olah dia tuh takut ke dia gitu. Karena dia kaget gitu. Nah ini juga sama, dia nakutin hantu duluan gitu. Yang tadi awal sih ada pergerakan, apakah itu benar ada sesuatunya yang kaget? Nah apakah terus hantu bisa nggak dikagetin kayak gitu? Kayak kaget ya? Pertama di pergerakan ini ya. Kalau untuk yang ini bukan oleh hantu ya, tapi ini kayaknya udah di-set aja kalau yang ini. Tapi mungkin didasari mereka tuh kayak di rumah tersebut banyak hal metafisik sehingga ya didasarinya kayak gitu, menakut-nakuti dan kayak dikagetin seperti ini. Tapi ketika ditanya apakah hantu bisa kaget, bisa. Ya jadi ketika kita banyak kejadian ketika mereka tidak ingin dilihat oleh manusia ternyata terlihat, kita lihat, wah itu sama kaget juga. Bener. Sama-sama kaget ya? Sama-sama kaget juga ada. Dan betul kata Kak Retsu, saya juga sering ya sama orang tuh didar gitu. Ya kata orang tersebut,
ini kok jadi kayak takut, padahal bukan takut, memang kaget sih. Jangankan sama hantu yang tiba-tiba muncul, sama orang aja didar gitu, ya kita kaget gitu. Ya aku sama murid-murid aku juga siang-siang didarin, aku kaget. Kaget ya, betul. Bukan takut. Bukan takut, tapi kaget. Emang refleks kaget di manusia tuh ada ya juga. Iya, betul. Warganet dihebohkan dengan sebuah video di mana seorang wanita yang lagi berjalan pulang mengaku telah merekam penampakan sosok aneh yang diduga kuntilanak. Oke. Ya Allah. Keren sih. Ya. Diliatin terus. Mau hilang. Kok hilang? Mana ya? Nah kan bingung. Ini kan emang kelihatan ngintip ya. Apakah transisi atau emang dia tuh asli astral? Iya, astral ya. Tuh. Tapi aku lagi merhatiin kayak ada transisi tapi kayak enggak. Ya. Ya mau tidak mau ini editan. Ya walaupun dari awal saya memperhatikannya tuh yang terbang-terbangnya ya. Kalau ada transisi dia pasti ada jeda, tapi ini rapi sekali. Iya bener kan? Betul. Cuman kalau misalkan mau ya itu kamera bergerak terus, tapi ketika dia mau hilang kameranya disimpan. Coba perhatikan, diam dulu kameranya, tek tuh. Diam dulu kan? Oh iya. Set masuk terus diangkat lagi. Maju lagi. Jadi di pause ya? Ya ada transisi di situ. Iya benar di pause ya. Ya cuman posisinya mungkin lebih rapi aja. Iya benar. Dihalusin banget gitu juga. Cuman mungkin ini salah satu reka adegan ya. Visualisasi mungkin. Visualisasi. Dan kejadian kapan nih Kak Retsu, jadi ada yang kayak nongol gini cuman di belakang kursi. Mungkin ini manifestasi dari itu. Belakang kursi yang mungkin kayak gini itu nggak ada space buat orang gitu, tapi suka ada yang nongol. Sering kayak gitu. Iya sih. Berdasarkan kisah asli ya. Iya betul. Oke Jigeners, itu tadi beberapa kiriman video-video seram dari kalian. Terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video kita. See you again.